Saling Sapa. Edisi kali ini kita berada di sebuah tempat yang sangat penting di Malang, karena di sini kita banyak mendapatkan akses informasi, data, sejarah tentang Malang di masa lalu, termasuk karya seni, rupa, buku-buku keren. Nah, ini rajanya bukunya, nah itu Pak Bambang Awi, dan ini cantriknya ini. Cantriknya gede. Cantriknya. Apa cantrik? Cantrik. Nah ini pemangkunya ini. Cantrik juga. Jadi yang menarik ketika kita bertemu dengan Pak Bambang Awi itu selalu ada hal baru yang beliau abadikan, entah dalam lukisan, tulisan, karya fotografi, macam-macam. Tapi beliau tidak pernah melewatkan kejadian yang terjadi di nasional ataupun lokal yang tidak beliau abadikan, selalu beliau abadikan. Mengapa demikian? Demikian tadi. Ya karena setiap peristiwa itu kan penting sebetulnya. Karena orang hidup itu kan melangkah dari peristiwa ke peristiwa. Sehingga kebutuhan lokal ya dipenuhi oleh peristiwa lokal. Kayak peristiwa misalnya tabung gas itu, kayaknya di Jakarta, tapi pengaruhnya itu sampai sini. Ketika kemarin langka, kemudian di sini pun resah. Pedagang-pedagang resah. Kalau itu diterapkan sampai Malang itu kan ya jadi kasus. Karena itu kan nggak penting gitu. Kita harus mengerti kenapa gitu. Terus dia caranya ngendani apa? Ngelesi kan kursus ya, menghindari tabrakan dari peraturan yang tidak benar itu piye. Gitu loh. Karena itu kan peristiwa itu perlu dicatat, karena kita itu melangkah dari peristiwa ke peristiwa. Ya, mangan itu kan kanggo mencahnya peristiwa. Mangan. Banyak belajar dari beliau gitu, mengenai nilai-nilai hidup lah, saya seperti itu. Karena dari lukisannya kita bisa tahu, mengambil satu pop yang berbeda gitu daripada kita. Dan beliau ini sangat mengikuti perkembangan kebudayaan saat ini, terus perkembangan anak muda saat ini. Jadi pemikirannya itu bagi saya sangat up to date. Kalau saya mengenal Pak Bambang ini sosok yang berpikirnya nyeleneh kadang. Nyeleneh dalam artian kadang ada pemikiran yang di luar dari standar. Ya kita sendiri kadang terkejut, kok bisa ya? Oh iya bener juga. Tapi kadang kita juga bingung yang dimaksud pemikiran itu seperti apa. Ya, ketika kita pahami pelan-pelan dan oh iya, asik juga. Dan itu menjadi pembaruan yang kadang kita juga akhirnya juga tertawa. Sip. Ya. Berikut adalah karya sketch dan lukisan dari Pak Bambang Awi. Boleh disumas? Ya. Ini adalah menceritakan proses perpindahan ibu kota, ditarik dan diterbangkan sama babi-babi bersayap menuju satu tempat anta beranta. Wah, bahkan di sini ada tulisannya kalau lihat detail, Mas. Danger zone. Kenapa kok sampai timbul lukisan dan pemikiran seperti ini? Terus kenapa babinya bisa warna-warni seperti ini? Nah, rahasianya nanti tanya Pak Bambang, sering-sering main ke sini. Nah, ini kan nyeleneh ini. Ya kan, tikus ini kan biasanya makannya kan ya kayak makan makanan gitu. Ini tikus gemuk. Warnanya pun juga nggak satu warna. Nah, sukanya ke uang, ini aneh nyeleneh. Tikus apa iya. Ya kan? Tapi dia sendiri juga
wah ini kok banyak kawat berduri. Ya berduri ini kan tujuannya tuh menghalangi sebetulnya biar tidak dilalui oleh maling-maling biasanya gitu ya. Lah kok ini tikus ya, tikus ini simbol apa ya? Masa maling ya Kak Penak ngomong gitu. Nah ternyata dalamnya kegemukan ini juga banyak koin-koin. Koin ini kan harta ya, duit ya. Kan aneh. Tapi ya lagi pikir-pikir kalem ya. Ya memang sip ini sip. Bener. Ya satu lagi karya beliau tabung gas sama orang yang akhirnya bawa melon beneran ini sama bawa kayu ini. Ya menggambarkan bahwa di ujung orang ya akan berpikir untuk balik kayu gitu. Kenapa? Kalau memang regulasi itu sebenarnya takut apa sih sebenarnya ya? Pemerintah itu buat regulasi takut apa? Takut disalahgunakan ya? Kayaknya seperti itu, persepsinya seperti itu. Padahal penyalahgunaan itu sebenarnya ada di atas, bukan ada di bawah. Orang bawah itu orang Korban. Orang susah. Berapa sih? Kalaupun ada penyalahgunaan, berapa ini nilainya? Tidak ada nilainya ketika kita bisa melihat bahwa satu orang bisa menghabiskan triliunan. Kalau jadi ini jadi tidak bernilai. Jadi ngapain kita ribet membuat sistem hijau ini diribetkan sedemikian rupa, tapi lupa kalau di atas itu penyalahgunaan lebih luar biasa sih. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang selalu apa ya dicatat, tidak hanya tulisan. Mungkin gambar lebih multi persepsi ya Pak ya? Iya. Lebih berbicara. Tiap orang punya kan. Ya. Lanjutkan ya Pak De. Rugi kalau teman-teman nggak belajar ke sini. Di sini juga di tempatnya Pak Bambang ini dijadikan salah satu tempat untuk komunitas ya Pak ya, komunitas untuk beraktivitas, untuk mengajar budaya. Namanya Dialektik Galeri. Di sini teman-teman bisa beraktivitas di taman yang cukup rindang di bawah pohon Kamboja untuk apa ya, saling sharing, saling mendengarkan dari teman-teman budayawan, terus para ilmuwan, mulai profesor sampai mahasiswa sampai orang yang tidak berpendidikan ke sini untuk saling belajar. Termasuk Nasir. Termasuk salah satu pegawan Bapak Nasir, asli Python. Bukan Saiton. Jadi sejatinya memang ruang-ruang diskusi seperti ini itu membuat kita itu tidak merasa bahwa kita itu sumpah sendirian. Kita semua itu sumpah sama negara ini. Bahwa sampai hari ini ternyata kita masih belum benar-benar sebagai rakyat itu terlayani, Merdeka. dan merdeka. Ternyata ya masih feodal gitu, dimana kita itu kalaupun harus bahagia itu yang terakhir bahagia, kalaupun harus dilayani adalah yang terakhir terlayani. Jadi ya memang di mata seorang Bambang Awe itu akan selalu yang namanya kritik. Jiwa kritiknya itu akan selalu ada dan itu menginspirasi. Ya, terus riset kemana terakhir Pak? Lasem jadi meriset tentang makam-makam tua di Lasem. Karena di makam-makam itu ada relief-relief. Makam Cina itu banyak relief. Nah, relief itu ternyata sebuah ungkapan filosofis orang-orang Cina, bagaimana mereka berharap mendoakan arwah yang meninggal itu perjalanan menuju ke surga. Bukan dengan huruf ya? Bukan dengan huruf, tapi malah dengan gambar, dengan pahatan-pahatan relief. Dan itu ada di Gunung Google. Makam-makam itu sudah ada mulai abad 14, zamannya Cengho dan sebagainya.
Nanti tanggal 15 saya ke sana lagi. Riset kedua ini ya mungkin beberapa hari lah. Kalau yang pertama beberapa hari. Saya sudah di Lasem itu 15 tahun atau 20 tahun gitu pulang-balik. Jadi tidak terlalu asing bagi saya daerah itu. Saya pikir itu menarik untuk dikunjungi siapa saja yang tertarik dengan budaya dan sejarah Indonesia. Yang menarik dari Lasem itu menginspirasi saya gini loh Pak. Kan selama ini di buku sejarah kita diajarkan bahwa orang-orang Barat itu datang ke sini untuk berdagang dengan kita itu kan rempah. Iya. Kalau saya pikir rempah itu kayak mamanya kayu manis kan memang bener ya. Yang kita tahu kan kayu manis terus cengkeh, pala, lada itu kan. Tapi ada Pak yang lebih mahal dari itu Pak. Opium Pak. Itu sejarah yang nggak mau ceritakan bahwa sebenarnya orang Barat itu membantai kita itu sebenarnya untuk opium sih. Dan terbukti di Lasem pernah jadi pelabuhan opium terbesar. Iya. Dan ternyata di Lasem juga bisa memproduksi opium sendiri sampai dari candu kan Pak. Betul. Dan asal teman-teman tahu bahwa ketika sebuah tempat itu di era itu bisa memproduksi candunya sendiri, berarti tempat tersebut super kaya Dan maju. Sudah memiliki budaya yang tinggi. Betul. Dan itu kalau menurut jenengan, apa saya berlebihan ketika ngomong ya goblok juga sih ketika kita ngomong orang Barat itu datang ke sini hanya untuk rempah yang cuma buat bumbu, tapi sebenarnya kalau saya ngomong opium. Iya. Karena prototipe candu itu sebetulnya kan kalau zaman dulu kan selain untuk disalahgunakan, sebetulnya mereka untuk obat kan. Untuk ketika operasi menetralisir sakit dan sebagainya itu mereka pakai itu. Dan di Cina ada terjadi perang candu. Jadi pemikiran bahwa candu itu menjadi komoditas yang cukup penting, dan waktu itu jangan lupa oleh kolonial itu disahkan perdagangan candu itu legal Sampai memakainya. Sehingga hanya ujung-ujung ketika kemudian kolonial itu mau hengkang, itu baru kacau peredaran candu itu. Oh, jadi ada yang melarang itu, udah mulai undang-undang. Mulai makanya kalau orang Jawa ngarani apa nyandu apa ya? Iya, Nyandu. nyandu. Dan itu di desa-desa masih banyak yang pakai gitu. Dan tidak ada masalah memang. Yang menarik di Lasem juga Lasem ini adalah potret Indonesia dari zaman sejarah sampai zaman kekinian, karena di situ tumpang tindih banyak peradaban, banyak kebudayaan, mulai dari Islam, Arab, Cina, Jawa, ada di situ. Akulturasi budayanya tinggi ya? Akulturasinya sangat harmonis, maka melahirkan misalnya batik Lasem. Kalau kita mengacu batik Lasem, ada yang terkenal batik 3 negeri, 4 negeri, batik kembang sore, macam-macam di sana. Nah, 3 negeri, 4 negeri menunjukkan hubungan satu kota dengan kota lain, dengan Jogja, padahal Jogja waktu itu dikuasai keraton, sedangkan Lasem adalah dikuasai semi kolonial begitu, dengan Pekalongan. Jadi Beda. Nah, Terus ini warna-warnanya berani. iya, karena batik pesisiran Pak. Oh, tegas ya. Ciri-ciri batik pesisiran itu karena alamnya dia itu lebih terbuka laut, kemudian dinamis, gelombang laut itu dinamis, sehingga di sana mencerminkan warna-warna yang happy, Iya Pak. tidak kontemplatif. Beda dengan batik-batik Jogja Solo yang batik pedalaman, yang alamnya itu rimbun, akeh wit-wit angker, sehingga lebih kontemplatif. Batik-batiknya lebih ritmis, lebih banyak filosofis yang sifatnya
simbol-simbol. Iya, interaksi dengan alam lingkungannya. Misalnya tentang batik apa? Liris. Itu semua menunjukkan lingkungannya sebetulnya. Garuda. Dan ada batasnya. Ada yang batik tersebut boleh cuma dipakai kaum bangsawan, ada yang untuk siapapun. Tapi kalau yang saya tahu batik di Lasem lebih egaliter sih. Karena terbuka. Iya, betul. Orang laut itu selalu terbuka. Dan kemajuan selalu berangkat dari lautan. Karena lautan ini pertemuan toh. Ya. Orang yang dari jauh pun bisa ketemu. Iya, di Surabaya. Di sebuah pelabuhan. Iya. Dan akhirnya mereka tidak punya raja ya. Kalau di daerah nggak penting raja sama enggak egaliter mereka. Kalau di Lasem waktu saya survei pernah satu ketika itu ada momen Cingbing itu hari Sadranan. Waktu saya tunggui hari itu kan hari yang wajib bagi orang-orang Cina untuk nyekar. Saya ke makam Bugel yang lama, saya tunggu jam 4:30 pagi. Bugel. Gunung itu ya. Bugel. Nah, saya di situ nungguin, saya bawa kamera nungguin. Saya pikir dalam otak saya ini saya mau motret orang-orang Cina pagi sembahyang di situ. Ya. Ternyata yang datang satu ketika adalah seorang berpakaian haji, kemudian nonton sepeda belakangnya gonceng ibunya, dituntun. Jadi mereka beriringan gitu. Saya pikir kok ada haji nih, menarik ini apa ini? Ternyata mereka malah sembahyang. Setelah saya wawancarai, turun temurun mereka ada orang Cina. Nenek moyang Yes. Ini sebetulnya menguatkan kenapa orang Jawa ya Indo ini campur baur, DNA-nya campur baur. Orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia itu campur baur, sulit mencari yang Asli. ditekan terpus. Jadi itu sudah sulit, sudah mungkin tidak ketemu lah. Yang asli itu Badak Cula 1 saya. Komodo. Iya. Kalau mau yang asli ya. Betul. Itu. Yang super tadi itu. Kayak rambutan ya. Super. Ya, Tapi maksudnya itu asli. Tapi tak rasa potret kebersamaan itu di Lasem. Menarik banget Lasem itu. Dan bersyukurnya mereka tidak serta-merta, kan ada sebagian keluarga yang sudah expand ke kota-kota besar. Ya, banyak. Tapi untungnya mereka tidak kemudian mengabaikan rumah masa lalunya, oma bundenya. Ya. Untungnya itu, Ya. sehingga kita bisa lihat jejak-jejaknya kan. Karena kalau ngomong itu rumah-rumah punden kan dimiliki orang-orang Cina atau rekanan orang Cina pada pembatik-pembatik. Karena sistem batik pada mereka ada yang pabrikan dalam arti dikelola milik orang Cina, ada yang sekedar orang Cina menanam orang-orang pembatik di desa. Oke. Jadi ada di daerah tertentu di sana, tidak jauh dari kota itu pembatik orang-orang Jawa. Lalu mereka setor ke orang-orang Cina Dengan desain yang memang sudah pakem daerah itu ya. Empat negeri ya, jadi andalan mereka. Nah, Yang saya ingat ini, saya batik Lasem itu yang ingat banget tuh ada di Selendang saya waktu kecil. ya mungkin waktu itu Ya. memang Lasem memang keren itu. mendominasi. Saya ingat banget saya kecil itu kan kalau masih kecil kan dibuat selendang. Ya, Saya agak ya. gede dikit kan tak jadi buat Ya, selimut ya, kan. ya. Dan itu Lasem. mengesankan. Memang Lasem terkenal dengan warna merahnya. Karena melorot batik untuk warna merah itu airnya ini loh yang berbeda. Sehingga warna merahnya Lasem itu khas. Tidak sama dengan merah lainnya. Tidak ada yang bisa menyamai karena kalau diproses di Pekalongan gitu warna merahnya berubah, di Solo berubah. Mungkin ada kaitan sama air ya. Air pH air ya, pH airnya ya, pH air itu yang membedakan. Jadi dengan bahan yang sama dilorot ke tempat lain selesai, nggak sama. Iya. Iya. Ada hal yang menarik juga di situ tentang kulinernya, misalnya ada lontong tuyuan. Nah, lontong tuyuan itu sebetulnya kari Jawa biasa itu. Kari India kan? Iya. Kari India. Iya. Karena di sana ada orang India juga.
yang orang Gujarat. Nah, tapi karinya sana itu berbeda ketika disentuh orang Jawa dan orang Cina, menjadi lontong tuyuan itu. Ada lontongnya. Iya, ada lontongnya, rasanya tidak kari, penuh rempah rasanya. Jadi Dan soft mungkin ya. iya, Kalau Gujarat kan kuat. betul. Gujarat terlalu asin dan sebagainya. Ini enggak, udah betul-betul mix setengah-setengah manis, Ya, Jawa Tengah betul, gitu. betul. Jadi lontong tuyuan itu seperti itu. Ini menarik cara yang Jadi mengamati. akhirnya menjadi sebuah kebudayaan baru dan tidak ditemukan di belahan bumi manapun. Ya, ya lahirlah apa roh-roh atau karakter Islam Nusantara. Ya, di situ. Di situ saya melihat mulai dari Mbah Sambu, ya, Mbah Sambu, Mbah Mukim, Mbah siapa di sana banyak tokoh-tokoh besar termasuk sampai Gus bukan Gus Pak ya daerah Terus nggak jauh. ini siapa yang pelukis juga ini Gusmus. Gus Mus. Penyair juga kayak sampai ya. Iya. Artinya mereka ini menyerap lingkungannya dengan sangat kaya. Ya. Kaya. Malang sebetulnya iya, Malang ini kan kalau di compare atau apple to apple dengan Jogja gitu. Malang sama. Malang ini cuman tadi saya katakan nggak ada budayawannya. Kita harus membuat budayawan, memposisikan seseorang atau beberapa orang menjadi budayawan. Maksudnya budayawan dalam bentuk leadernya ya. Leader. Budayawan itu dirijen. Bergerak ya. Iya. Ya, leader untuk yang Iya. untuk mengorkestrasi biar jalannya bareng. Betul, mengharmoniskan. Kita nggak punya. Padahal landasan kita punya. Sama-sama punya akar sejarah. Malang yang dahsyat banget, Malang itu Singosari. Itu wis gak karu-karuan. Kanjuruan. Singosari ini hebat banget. Kota pendidikan juga iya Kota sama. pendidikan iya. Terus kota pemuda iya. Kota santri, pesantren ya. Pesantren iya. Kota pemuda itu iya. Iya. Terus ada Arema yang tidak kalah fenomenal. Ya. Arema ini power. Itu bisa menggerakkan. Iya, kalau Cina dengan skup besarnya, dengan 1,4 miliar masyarakat, ya nggak butuh Amerika, nggak butuh mana-mana. Duitnya diputer yang jeruk kakean. Masuk kantong kiri, Iya. keluar kantong kanan. Bahkan saya itu iri ketika kemarin baca bukunya Lusun seorang pengarang Cina, diedarkan di negeri Cina sendiri. Itu sampai mencapai 600 atau 700 juta yang membaca. Dan nggak butuh orang lain. Ya betul, wong mereka rakyatnya 1,4 itu masih kecil. Mungkin juga apa peran pemerintahannya? Artinya, Kesadaran. selain kesadaran dalam artian masyarakatnya ya. Tetapi kan itu juga butuh peran pemerintah untuk membuat rakyat ini bagaimana memberi stimulus-stimulus yang masyarakat akhirnya oh iya Kan kita butuh kayak beliau ya. Ini kan misalnya di Malang itu ada kita memilih beberapa orang yang kita orbitkan, penulis, pelukis atau apalah, nggak tahu. Lalu didorong terus ke informasi ini ke masyarakat Malang aja. Masyarakat Malang itu masyarakat siangnya itu 1 juta. Malamnya 1 juta, siangnya lebih. Nah, kalau mereka beli 5%-nya aja, udah viral deh. Ekonomi muter sudah. Tuku novelmu misalnya, 5% penduduknya 50.000. 50.000. Sangat bestseller udah bagi penulis lokal itu. Nganggur gini saya bilang. Nah, ini kan sesimpel itu. ya kayak gini Pak, misalnya artinya saya dulu kan pernah dengar Kang atau India atau mana itu pemerintah memberi subsidi terhadap cetak mencetak. Hal ini akhirnya harapannya mungkin pemerintah di situ bagaimana membuat produk ini menjadi murah dan gampang. Apapun itu karya ya, artinya orang akhirnya
dengan sukacita menulis apa mencatat, akhirnya dengan mudah dicetak karena juga harga cetaknya murah, yang akhirnya harganya murah mau nggak mau seperti kacang goreng. Nah itu nggak tahu kalau dari sisi penerbit selama ini seperti apa untuk itu Mas Gideon? Ya, aku menanggapi itu. Oh ya. Itu secara idealis bagus. Praksisnya akan sulit karena kita tahu budaya pemerintah ini adalah budaya maksud. Jadi dia mau meluncurkan sesuatu kalau punya maksud. Nggak organik ya, nggak organik. Nggak organik. Kalau bunga plastik dia, Sintetis. nggak bisa disiram. Ada something yang dititipkan. Nah ini Something yang dititipkan. Lah something yang dititipkan ini yang kadang-kadang betul-betul menghambat. Misalnya aku gelem teknik ini, tapi Kayak aku opo? kayak aku atau jenengku kudu ngetop sak piro. Oh. Kecuali kalau pemerintah itu gini Mas, mungkin pemerintahnya itu sadar betul bahwa dia melayani. Sebagai pelayan ya. Loh ya, karena sekarang sampai hari ini Harusnya kan logo Korpri bawahnya tulisannya apa? apa? Abdi Negara masih. Oh itu. Ya. Betul itu. Kalau Jadi, masih tulisannya Abdi Negara ya mulai dari zaman tidak Dendels abdi rakyat ya. mestinya kan public services. Nah, Jadi rakyat, abdi rakyat atau abdi masyarakat. kita kritik itu untuk Prabowo bagus itu. Iya. Kesempatan ganti. Iya. Jadi abdi rakyat betul-betul mengabdi pada rakyat. Ya. Karena spirit presiden baru kita ini kan kerakyatan. Ya, Jadi ini penting sekali dan luar biasa Pak Prabowo kemarin ketika membatalkan tentang tabung gas itu Yo. satu hal yang mengagetkan publik. kalau zaman dulu itu memalukan, tapi buat saya keren. Keren banget itu menurut saya bukti real dia membela rakyat dan luar biasa. Saya berharap Prabowo memang seperti itu. Dan keras pada tempatnya ya. Iya. Nah di Malang itu butuh itu. Nanti kalau saya ketemu Pak Wahyu dan Pak Ali saya akan ngomong itu juga. Jadi bagaimana mereka betul-betul mewadahi pikiran-pikiran rakyat. Tanpa itu ya ketinggalan kita itu. Kalau hanya didorong oleh pikiran beberapa orang kacau. Biarlah pikiran rakyat ini yang diterjemahkan sebaik mungkin dan mereka hanya menata. Memberikan fasilitator. Nah, mereka sebagai fasilitator itu tak rasa penting. No comment. Ya bingung kon kawan nih ngomong kon. Ya Mas Sater ya Mas Sater. Kan ngomong ini tapi kalau Sangat menarik ya tadi itu ngomongan. Memang benar. Artinya sekarang ini presiden sekarang ini kalau kita lihat memang banyak kebijakan-kebijakan yang ya tidak populer. Seolah-olah kalau zaman dahulu tidak populer, tetapi sebetulnya ya itu keberanian. Artinya dengan membuat keputusan atau kebijakan tidak populer itu sebetulnya sangat pro rakyat. seniman itu. Iya, dan ya memang harus seniman. Setuju itu Pak. Seorang presiden itu harus mempunyai jiwa seniman karena kreatif dan juga punya apa ya, visioner gitu. Iya. Pak Soekarno itu bagaimana dia seorang seniman. Dia punya yang wah ini luar biasa itu. Seniman itu penting. Di Malang ini ya kita butuh banyak titik-titik ngumpul lalu banyak wacana gitu. Karena kalau pelaksanaan itu kan masing-masing orang sendiri-sendiri. Bisa. Seorang penulis mungkin setelah dia berwacana bersama rekan-rekan itu dia akan ke Batu delik di villa nulis kan begitu ceritanya. Delik ya. Delik kalau karena biasanya butuh konsentrasi. Karena itu titik-titik komunitas ini penting gitu. Kurang banyak harus banyak terus media-media menggalakkan karena sekarang ini informasi Informasi bebas ya. Nah, ini penting. Yang tidak kalah pentingnya kan cetak mencetak sebenarnya.
karena banyak kita kan masyarakatnya masih tidak sepenuhnya digital. Masyarakatnya sebagian sebagian besar masih membaca di hard copy. Nah itu Pak, tadi masalah cetak. Ingin tahu sih seperti apa sih sebetulnya yang menjadi, kan pasti percetakan atau penerbitan kan punya idealis ya, idealis yang selain dari cuan itu pasti punya lah ya. Nah itu sebetulnya apa sih kondisi yang terjadi real di penerbitan, melihat kondisi yang tadi terbicarakan panjang tadi, salah satunya adalah tentang literasi itu yang sangat penting untuk SDM ke depan negara ini kan dilihatnya dari situ ya. Nggak tahu monggo kemudian saya dari perspektif saya sebagai penerbit ya, itu saya rasa kita perlu banyak memang peran serta pemerintah untuk bukan intervensi ya, tapi menjadi fasilitator itu tadi, supaya stimulus itu memang perlu untuk kita untuk memajukan terutama dari kuantitas tulisan ya. Kuantitas dulu, nanti kalau kualitas itu menurut saya itu perlu juga evolusi alam lah ya nanti ya. Ya, seleksi alam, ataupun kita perlu juga ahlinya ya Mas ya, sebagai editor itu untuk mengedit. Tapi kuantitas tulisan itu perlu sangat banyak, karena banyak saat ini penulis-penulis muda yang saya temui, mereka punya kualitas tulisan yang bagus juga, tapi gak ada yang mau terbitkan juga karena terkait dengan biaya seperti itu. Makanya kami sebagai penerbit, solusinya ya kita terbitkan gratis untuk karya-karya anak-anak itu tadi Mas, tapi belum bisa dalam bentuk fisik. Kebanyakan ke elektronik karena itu menghemat biaya kita. dari sisi biaya ya. Dari sisi biaya. Kalau itu ada alokasi khusus misalnya dari CSR atau dari Pemerintah ya. Ya, pemerintah yang menitipkan ke salah satu OPD ya, OPD untuk yang terkait, bisa dinas pendidikan, bisa disporapar, atau bisa perpustakaan untuk meningkatkan literasi ini di Kota Malang, terutama lokal konten. Lokal konten ini kalau kita tidak tulis akan hilang. Kita hidup di saat ini di zaman yang banyak maestro masih hidup, masih bisa kita tanyain informasi yang A1 karena mereka juga pelaku seperti itu. Kalau sudah meninggal maestro ini, originalitasnya akan akhirnya jadi katanya gitu ya. Itu jadi kekuatan Kota Malang, bahwa Kota Malang punya segini banyak maestro, ada katalognya, ada bukunya. Kita punya dari Tumpang, kita punya contohnya di Soleh, di Malang kita punya Pak Bambang yang bisa kita korek mengenai dunia tulis menulis, lukisan, baik itu dari sisi fotografinya bisa kita muat itu sebanyak mungkin menjadi menjadi kekayaan Kota Malang dalam bentuk literasi. Cuma tadi itu sumbernya, cuma kendalanya tadi itu ya, ketika ngomong pemerintah itu ada ya. Kita pun malah lebih senang bergerak organik. Kita biayai sendiri, kita nggak punya kepentingan, pemerintah nggak bisa intervensi kita untuk ini tak kasih label logo Pemkot ya, seperti itu. Enggak. Sebetulnya bisa deh, gini, pengembangan kebudayaan itu kan ada di dalam Undang-Undang Dasar. Pemajuan kebudayaan. Terus pemajuan kebudayaan. Terus kalau kita ngomong metodenya, cara pengembangan itu salah satu pembiayaan. Aspek pembiayaannya itu dari CSR memang. Nah, cuman pengelolaan CSR ini selama ini kan dalam tanda petik remang-remang, tertutup ya, bahkan tertutup. Ya. Ini yang nggak benar menurut saya. Sehingga muncul kemarin di publik sudah tersosialisasi bagaimana CSR itu dikorupsi. Iya kan? Jadi dari BI kalau nggak salah ya BI yang dikorupsi. Nah, untuk menghindari CSR itu sebetulnya kayak orang desa itu yang menarik menurut saya. Jadi misalnya CSR-nya PTA gitu ya, itu berapa?
lalu dibuatkan banner, ditulis di banner itu CSR-nya PT ini sekian, lalu dialokasikan untuk bidang A ini, bidang B ini, bidang C ini, lalu dipasang di pinggir jalan sehingga masyarakat tahu. Dikontrol masyarakat lah ya. Iya, karena CSR itu bukan untuk negara, tapi untuk masyarakat, pengembangan kebudayaan untuk mereka, untuk masyarakat, suka-suka untuk sosial. Nah, kendalanya memang tertutup. Ya. Seolah-olah nggak ada yang tahu berapa CSR-nya PTA, berapa PTB, berapa dikemanakan juga nggak tahu. Berarti transparansi ya Pak ya? Transparansi itu penting gitu. Gimana cara dapat CSR dari perusahaan-perusahaan yang Yes. kerjasama dengan Pemkot? Karena kan gini Pak Gidi ya, kembali lagi kan tidak terbuka tadi itu. Ya. Ya, kembali. Ya, gini. Ketika ngomong tidak terbuka, berarti ada sesuatu. Ya, saya ingat waktu itu 2 periode pemimpin kita itu ngomong salah satunya yang paling utama revolusi mental. Nggak tahu ini. Menurut teman-teman ini 2 periode ini sampai sekarang ini ada nggak nih revolusi mental ini sebetulnya? Kan begini, kalau ngomong revolusi mental itu panjang karena mengukur mental juga susah. Gitu ya? Ya. Parameternya nggak jelas. Nggak jelas ya? Sebenarnya, Oh. karena itu ukurannya kalau menurut saya adalah jalan pintasnya memotong Birokrasi. dengan cara transparansi. Transparansi. Misalnya tadi CSR bagaimana kontrolnya? Tulis saja di situ. Lalu bagaimana mendapatkan CSR? Tulis saja di situ. Dipasang di pinggir jalan. Daripada kita masang banner produk-produk yang aneh-aneh itu. Konkret yang hari ini dilakukan dan bisa kita lihat itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Bandung ya, Jawa Barat ya. Bagaimana dia membongkar anggaran yang sekian? Dia ngomong, misalnya contoh tentang dia cerita tentang jatah mobil dinas yang 1,9 M. Dia ngomong hapus saja. Jatahnya dia dihapus. Kemudian seragam bagi yang saya tidak perlu dibantu. Saya bisa beli sendiri karena saya punya gaji. Iya. Dia juga ngomong anggaran pengadaan bolam misalnya. Bolam itu sampai diketawain sama dia karena dia dulu orang tukang masang listrik. Dia ngomong, loh bolam itu sampai 50 miliar ya. Loh itu bisa buat gudang ya. buat bolam. Nah kritik-kritik seperti itu oleh penguasa itu sekarang ini dibutuhkan sehingga masyarakat akan membandingkan Kang Deddy ini dengan kepala daerah yang lain. Ini yang harus di Malang sadar pemimpinnya nantinya. Harapan saya memang sadar, kemudian mulai ATM ya, meniru apa yang jadi visinya Kang Deddy, membongkar anggaran. Anggaran itu Kang Deddy dalam 3 hari bisa menyusutkan anggaran 3 triliun. Diskusi 3 hari, 3 malam. Ya. Dari kepala daerah, kepala dinasnya ditanya, ini opo ini opo ini, gak penting, gak usah. Ini spiritnya persis spiritnya presiden kita. Yang memotong itu ya, Iya. rapat-rapat. Raker, ora penting. Ya. Iki apa pun Studi banding. Bunker nggak penting. Ya, ya. Ini kan spirit Pak Presiden yang diterjemahkan oleh Kang Deddy dan tepat sasaran karena Kang Deddy punya jiwa seperti itu. Cara pikirnya, bongkar itu filosofis, medeni sendiri. Kayak apa di nulis, Bung ayo Bung, Freedom. Itu kan menghentak banyak orang. Iya, itu apa dia itu Karil Anwar sing gawe kalimate bunga ya bung Avandi sing gawe gambare. Jadi bahaya. Rendra itu membahayakan karena seniman sudah pada filosofis gitu, tataran filosofis bahaya dia bagi kekuasaan yang
totalitarisme. Jadi totalitarisme itu takut dengan kreativitas itu. Jadi ketika literasi itu ditulis, karya sastra itu ditulis, contoh seperti Iqbal di Bapak Bangsa Pakistan, dari tulisannya Iqbal kemudian menginspirasi Pakistan untuk merdeka. Bahkan tulisan dari seseorang yang merasa bahwa harus ada politik etis dan itu kemudian membuka wacana kita yang tadinya pasrah sebagai negara terjajah, sebagai negara jajahan, kemudian bangkit dan melawan, akhirnya adanya Indonesia. Dan di situ nampak bahwa sebuah karya sastra kemudian disikapi dengan berani, dan itu menjadi sebuah modal perjuangan, maka tirani itu akan bisa dijatuhkan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.